Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, hadirin wal hadirat serta rekan-rekan dai dan daiyah dimanapun kalian berada. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran the King of the King. The Lord of the world is Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada sang proklamator kemerdekaan yang terkenal dengan sistem dakwah yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, dan mengkafahkan yang Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah buku yang berisi tentang multiple intelligence, Daniel Goleman telah menjelaskan kepada kita bahwa kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial sangatlah diperlukan dalam kehidupan, yaitu sebanyak 80%. Sedangkan kecerdasan intelektual hanya 20% saja. Namun sayang hadirin, sudah begitu banyak contoh di Indonesia. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, tapi tidak sedikit dari mereka yang tidak berkarakter dan tidak memiliki etika yang baik. Hadirin, saat ini kita juga sudah dapat melihat orang-orang dengan ketaatan, orang-orang dengan ketakwaan kepada Allah sudah mulai menurun. Para kaum wanita maupun pria, mereka sudah terlena dengan dunia maya. Mereka berbuat layaknya budaya barat. Para kaum wanita demi menggoda seorang pria tampan, mereka rela memakai celana tipis berbentuk buah betis, memakai baju yang sangat pendek sehingga kelihatan bulu ketek. Dengan demikian, dapatlah kita kesimpulkan bahwa pendidikan karakter sangatlah dibutuhkan demi membangun kehidupan yang lebih baik dan beradab. Dengan permasalahan-permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul pentingnya membentuk generasi yang berkarakter. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annallaha lam yakum ghairan ni'mah. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu nikmat. Nikmat siapa hadirin? An'amaha ala qaum, yaitu nikmat yang telah diberikan kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bi anfusihim ma annallaha hasami'un alim, sehingga kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadirin, dalam tafsir Ibnu Katsir halaman 28 menjelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang keadilan dan kebijaksanaan, bahwa Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah diberikan kepada seorang hamba kecuali orang tersebut melakukan dosa yang besar. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Kementerian Agama jilid 5 halaman 125 menjelaskan bahwa Allah telah menyebutkan jika ada orang-orang yang lebih mengutamakan kepentingan duniawi daripada kepentingan akhirat, maka dia akan sesat sejauh-jauhnya.
Maka dari itu, diutuslah Nabi Muhammad SAW dengan membawa Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan untuk mengeluarkan manusia dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Tentu hadirin, kita masih ingat betul bagaimana keadaan bangsa Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Keadaan bangsa Arab lazim dikenal dengan sebutan jahiliyah atau masa yang bodoh. Hal itu disebabkan karena sering terbentuknya, sering terciptanya kebiasaan buruk dan perilaku tercela. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini generasi kita sudah sangat jauh dari apa yang diharapkan. Karakter bangsa sudah mulai hilang digilas oleh waktu. Bahkan pondasi yang telah dibuat dengan kokoh telah diruntuhkan oleh generasi itu sendiri. Oleh karena itu, saudara sebangsa dan setanah air, saya menghimbau kepada kita semua untuk selalu memperkokoh persatuan dan kesatuan di antara kita. Mari kita bina kebersamaan, kita junjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika. United we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan demikian, dapatlah saya simpulkan bahwa kita harus senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran. Maka dari itu, akan terciptalah generasi muda yang handal, yaitu generasi tidak hanya tangguh secara intelektual, tapi juga tangguh secara moral. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jikalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jikalau tak ada sumur di ladang, janganlah sampai kita tak mandi. Jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata-kata yang salah, izinkan saya perbaiki di final nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.